Baik Pak, terima kasih buat infonya. Pak Hasan pun seraya pergi meninggalkan Bapak security tersebut. Kemudian Pak Hasan masuk ke dalam mobilnya. Setelah masuk mobil dan menutup pintu mobilnya, Pak Hasan dibuat amat sangat kaget sekali dikarenakan ada 3 orang wanita yang udah ada di dalam mobilnya. Astagfirullahaladzim. Hah? Kok bisa masuk ke mobil saya, Neng? Tiga wanita tadi diam, tidak menjawab. Kemudian tidak berapa lama wanita itu berkata, "Pak, tolong antar kami ke Jalan Maijen Sungkono. Terus teman kami yang satunya, tolong diantarkan nanti ke terminal ya Pak." "Oh, Jalan Maijen Sungkono di sebelah mananya, Neng?" "Di halte bus seperti biasanya Pak. Di situ kan ada satu halte bus. Nanti turunkan saya di sana." "Oh, baik Neng, nanti saya antar ke sana." "Ya udah Pak, berapa harganya kalau misalnya ngantar kami ke Jalan Maijen Sungkono sama ke terminal?" Pak Hasan pun menjawab, "Ya 50.000 aja Neng." "Ya udah Pak, ini 50.000 saya kasih. Nanti tolong teman saya diantarkan ke terminal ya Pak." "Baik Neng." Akhirnya Pak Hasan pun tidak lagi memikirkan apa-apa. Rasa kagetnya juga udah hilang karena akhirnya bisa mendapatkan orderan yang kedua. Dan rencananya Pak Hasan pun setelah menurunkan 3 orang ini, Pak Hasan pun akan segera pulang. Lalu tidak lama Pak Hasan pun berangkat dan menuju ke Jalan Maijen Sungkono, tepatnya di salah satu halte bus yang ada di sana. Setelah sampai di halte bus, akhirnya 3 wanita tadi turun. Dan sebelum turun, salah satu wanita tadi berkata, "Tolong antar teman saya ke terminal ya Pak, jangan lupa." "Baik Neng." "Tapi teman yang mana ya Neng?" Karena Pak Hasan melihat 3-tiganya sudah turun dan di belakangnya tidak ada orang sama sekali. Kemudian wanita itu menjawab, "Ya teman saya ini Pak, tolong antar ke terminal ya Pak." "Baik Neng," jawab Pak Hasan supaya cepat selesai ya teman-teman. Akhirnya wanita tadi turun dan Pak Hasan melanjutkan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan Pak Hasan berpikir, orang tadi itu bercanda atau gimana ya? Wong di belakang saya nggak ada siapa-siapa kok nyuruh saya ngantar temannya ke terminal, pikir Pak Hasan. Kemudian Pak Hasan pun tiba di terminal dan Pak Hasan pun akhirnya lurus, tidak berhenti. Setelah Pak Hasan lurus meninggalkan terminal tadi, tiba-tiba ada suara di belakang. "Pak, kok saya tidak diantarkan? Saya kan turun terminal." Tiba-tiba Pak Hasan pun kaget dan secara mendadak Pak Hasan pun memberhentikan mobilnya. Ketika Pak Hasan menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pak Hasan pun kaget. Siapa ya? Perasaan tadi ada suara wanita yang bilang, tapi kok di belakang nggak ada siapa-siapa. Kemudian Pak Hasan pun mulai ketakutan dan akhirnya Pak Hasan pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah, mandi dan istirahat. Akhirnya Pak Hasan pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumah, mobilnya dimasukkan ke dalam garasi. Kemudian Pak Hasan pun siap-siap untuk pergi mandi dan istirahat. Kemudian setelah masuk garasi, Pak Hasan pun turun dari mobilnya dan menutup pintu garasinya. Kemudian Pak Hasan menuju ke dalam rumahnya. Sebelum sampai ke dalam rumah, tiba-tiba alarm mobil Pak Hasan pun berbunyi dengan sangat kencang. Pak Hasan pun kaget. "Hah? Kok bunyi?" Akhirnya Pak Hasan pun kembali melihat mobilnya. Dan Pak Hasan pun mulai gemeteran karena melihat ada sosok wanita yang ada di dalam mobilnya. Kemudian dengan perasaan takut, Pak Hasan pun berkata kepada wanita tersebut, "Maaf Neng, Neng siapa?"
Wanita itu pun menjawab dengan pandangan kosongnya dan berkata, "Tadi kan saya sudah bilang turun di terminal. Kenapa saya tidak diantarkan, Pak?" Kemudian wanita itu pun menoleh ke arah Pak Hasan. Pak Hasan pun kaget karena melihat wanita itu mempunyai muka yang sangat rusak. Kemudian salah satu matanya, bola matanya nggak ada, dan benar-benar raihnya atau mukanya bersimbah darah. Pak Hasan pun kaget dan Pak Hasan pun akhirnya lari ketakutan. Dan Pak Hasan pun masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Pak Hasan pun melihat istrinya sedang tidur. Kemudian Pak Hasan mendekati dan memeluk istrinya dari belakang. Kemudian istrinya bilang, "Pak, ada apa, Pak?" "Udah mah, udah, biarin aja mah. Mbok ya lampunya dinyalakan dulu." "Gak usah mah, gak usah, langsung tidur aja." "Emang ada apa, Pak?" Istrinya bilang seperti itu. Kemudian Pak Hasan bilang, "Gak tahu, ada setan mah di dalam mobil saya." Udah mah, ayo tidur mah, gak usah dipikirin." Pak Hasan pun ketakutan. Kemudian istrinya kembali tidur. Tapi anehnya, dia mencium bau anyir dari tubuh istrinya. Kemudian Pak Hasan tanya, "Mah, kok kamu bau, Mah? Emang belum mandi?" Istrinya pun menjawab, "Pak, kenapa saya tidak diantarkan ke terminal?" Pak Hasan pun kaget. Kemudian Pak Hasan sontak berdiri, kemudian menyalakan lampu dan melihat bahwa itu adalah bukan istrinya tapi hantu yang ada di mobilnya. Pak Hasan pun ketakutan dan Pak Hasan pun keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar anaknya. Di situ dia melihat istrinya dan anaknya sedang tidur. Lalu Pak Hasan pun menyalakan lampunya dan menemui atau membangunkan istrinya dan menceritakan semuanya. Kemudian Pak Hasan pun ditemani istrinya. Pak Hasan diantar ke kamar mandi dan beliau mandi. Setelah itu istrinya bilang, "Ya udah Pak, kita sholat aja dulu. Mungkin tadi bapak kecapean atau gimana." "Iya mah." Akhirnya Pak Hasan pun sholat, dan setelah sholat Pak Hasan pun tidur bersama istri dan anaknya. Nah, itu tadi ya teman-teman cerita misteri kita untuk edisi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan buat kalian semuanya jangan lupa tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita misteri buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.